Oke ya, di voice kedua sudah tadi dijelaskan ya di surah Hud ayat ketiga dan keempat. Yang baru kita bahas ada ayat 3. Jadi di sini dibahas tentang keutamaan mereka yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka ada beberapa reward, ada beberapa janji, ada beberapa hadiah, ada beberapa apresiasi yang Allah akan berikan kepada mereka. Salah satunya apa? Yumatti'hum mata'an hasanah. Mereka akan diberikan kenikmatan hasanah yang baik di dunia. Masya Allah. Jadi kita kalau udah tahu kuncinya, masa sih kita nggak mau ngamalin ya? Jadi janjinya Allah untuk siapapun, wa anistaghfiru rabbakum, dan siapapun, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, kepada Rob kalian, kepada yang mengatur segala urusan kalian. Summa kemudian tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi diiringi bukan hanya istighfar, tapi bertobat, berjanji untuk lebih baik lagi, berjanji untuk tidak mengulangi hal buruk, berjanji hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi ada apa? Ada itikat baik untuk berubah gitu ya. Jadi bukan hanya istighfar astagfirullah 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 gitu ya, tapi tetap gitu aja nggak berubah-berubah. Ibadahnya biasa aja, kebaikannya slow-slow aja, padahal semakin bertambah hari semakin dekat kita pada kematian kita. Kan kita nggak tahu berapa waktu lagi, berapa lama lagi hari yang kita punya di dunia gitu ya. Kalau kita membayangkan bahwa barangkali dengan hari terakhir kita di dunia, pasti kita akan memberikan amal yang terbaik yang kita punya kan. Bahkan besok pagi aja kita nggak ngerti masih ada nggak nih usia kita, masih bisa nggak buka mata kita gitu ya. Tidak ada yang bisa menjamin kan. Itu makanya kenapa Rasulullah Muhammad beliau biasa mengamalkan beristighfar sebelum tidur itu 70 sampai 100 kali ya kan, agar dosa-dosa kesalahan yang telah dilakukan hari ini Allah ampuni, Allah maafkan kembali, Allah bersihkan kembali, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, walaupun pagi tidak bangun lagi, kita dalam kondisi bersih. Masya Allah ya, mudah-mudahan seharusnya kita banyak introspeksi. Betul apa sih yang udah kita punya gitu kan? Warisan kebaikan apa sih yang akan dilanjutkan oleh anak keturunan kita? Karena mereka lah anak-anak kita yang akan mengirimkan pahala-pahala kebaikan kepada kita. Tadi caranya gimana supaya anak-anak kita mendapatkan karunia menjadi anak-anak yang masya Allah ya tadi amalan istighfar dan taubat. Karena janjinya tadi apa? Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ngaku kalau kita salah, ngaku kalau kita nggak sempurna, ngaku kita apa banyak hilafnya. Nggak ada orang yang sempurna. Kalau yang ngerasa sempurna berarti dia malaikat gitu. Karena kalau manusia itu mahal manusia. Manusia itu tempatnya salah dan selama masih salah, selama salah ya itulah manusia gitu. Makanya ketika kita memahami itu ya kita akan biasa saja kan ketika kita punya teman yang banyak salahnya atau banyak lupanya. Senantiasa hendaknya beristighfar, mohon ampun dari kata-kata kita yang hari ini menyakiti orang lain, ada sikap kita yang menyakiti ya kan, ada hal-hal yang luput dari kita tapi orang lain belum maafkan. Ya, itu makanya ya cukup hanya istighfar tapi juga tobat. Tobat itu pasti telah beristighfar, mohon ampun, dia meminta maaf kepada yang bersangkutan, kemudian menyelesaikan urusannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu daripada bentuk taubat. Maka tadi apa kita bahas lagi ya di ayat 3-nya apa? Mereka yang senantiasa istiqomah beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, janji Allah yang pertama yumatti'kum mata'an hasanah. Mereka akan diberikan oleh Allah kehidupan, kenikmatan yang baik di dunia. Kenikmatan yang baik di dunia. Masya Allah, apa nggak tergiur kita?
Ternyata segitu simpelnya, kalau pengen kenikmatan yang baik di dunia, cukup perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan nikmat itu diberikan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya, kemudian apalagi wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Jadi orang-orang yang senantiasa beristighfar, kemudian senantiasa mendawamkan, merutinkan taubat kepada Allah, setiap harinya ditutup dengan istighfar, setiap harinya ditutup dengan taubat kepada Allah, mengintrospeksi dirinya, menghitung-hitung apa yang sudah dilakukan amalnya hari ini, diterimakah amal kita oleh Allah gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan amal kita banyak, itu diterima nggak sama Allah gitu ya. Karena amal yang paling diterima Allah adalah amal yang paling ikhlas, kemudian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa katanya? Wa yu'ti, yang kedua, dan Allah akan berikan kulla, setiap di fadlin, orang yang mempunyai keutamaan, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, fadlahu, karunia-Nya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang senantiasa mendawamkan, merutinkan istighfar dan taubat, ini janji Allah ya, sebuah nikmat, sebuah hal yang insya Allah pasti akan dirasakan dan didapatkan kalau kita mau mengamalkan, merutinkan. Yang pertama apa? Akan diberikan kesenangan yang baik, kenikmatan yang baik di dunia. Kemudian untuk mereka yang selalu beristighfar, mereka juga akan diberikan apa? Keutamaan apa ya? Orang yang berbuat baik. Jadi kulladzi fadlin, setiap orang yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai apa ya, keistimewaan senang berbuat baik, maka Allah akan berikan karunia-Nya. Masya Allah ya, luar biasa, istighfar itu luar biasa. Tapi ingat, wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Tapi kalau kalian berpaling, ingat, aku khawatir atas kalian atas azab pada hari yang besar ya. Jadi kesimpulannya, Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Tapi ingat, kalau kita berpaling dari Allah, berpaling dari kebaikan, maka sungguh katanya Pak, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah.